Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Nah, jadi seperti apa ya, janji saya, kita langsung mau melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Jadi sekitar 2 minggu lalu, kita sempat bahas kan ya, perlu tidak sih mengetahui bakat anak di usia dini? Nah, jadi Teh Hesti udah sempat ngebahas bahwa untuk mengetahui bakat anak itu bisa dilihat mulai 16 tahun. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk ke tentang perkembangan bakat anak ya. Oh, ini dia Teh Hestinya udah gabung ya, udah masuk. Kita langsung aja undang Teh Hestinya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Hesti apa kabar? Apa kabar, Matt? Minal aidin wal faizin. Oh iya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Nah, mungkin tertarik juga yang ngikutin dari yang pertama itu kan kita ngebahas perlu tidaknya kita mengetahui bakat anak, menentukan bakat anak di usia dini. Nah, emang kalau menurut talent mapping sendiri kan Halo, 16 Snappy. tahun ya. Ya, itu kan 16 tahun kan ya. Nah, sekarang selama 16 tahun itu kan Hesti ya, kita kan harus mengeksplor ya. Maksudnya di sini saya sendiri itu bingung gitu ya. Sebenarnya kayak gimana ya? Sampai batas apa sih mengeksplornya? Terus apakah sudah tepat gitu ya dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang lumayan padat gitu untuk aslam terutama kan. Jadi pengen tahu lebih lanjut gitu perkembangan bakat anak itu dieksplornya sebatas apa, terus kegiatan-kegiatan yang harus kita berikan itu yang seperti apa, seperti itu. Mungkin Esti bisa langsung nih ya kasih pemaparan kalau di Teh Esti sendiri gimana ininya. Baik, sebelumnya mau kasih spoiler dulu nih. Oh, Spoiler boleh boleh. atau apa ya, pemberitahuan sebelumnya kalau yang kita bahas ini kan kita bahasannya obrolan tentang bakat ya. Jadi kalau Ya. misalnya teman-teman yang mau konsultasi psikologi, nanti ada teman-teman psikolog yang juga ada di sini mungkin bisa bergabung, bisa kasih masukan lebih lanjut gitu. Sedangkan posisi saya sendiri adalah sebagai praktisi talent mapping. Jadi talent mapping itu adalah tools pemetaan bakat, modelnya self assessment, kuesioner online, sehingga kuesioner tersebut kan ada banyak tuh kata-katanya, kan ada kuisnya banyak, soalnya banyak. Itu kenapa baru bisa diisi oleh anak-anak usia 16 tahun. Nah, untuk yang lebih muda, maka akan ada metode tersendiri. Tapi yang paling penting adalah buat orang tuanya, buat yang 16 tahun ke atas atau bahkan terutama orang tua, yang mendampingi akan lebih bagus kalau mereka sendiri sudah memahami, mengenali bakatnya dengan menggunakan talent mapping itu. Jadi Oh, dengan mereka tahu nih, dengan mereka tahu bakatnya, mereka jadi bisa menilai, oh anak saya itu kira-kira seperti ini, anak saya seperti ini, gitu, gitu Matt. oh jadi yang penting sekarang orang tuanya dulu nih ya, dites dulu Atau nih. orang tuanya dulu. Talent mapping itu dalam bahasa Indonesia. Jadi hasilnya adalah pemetaan 34 bakat dan 114 kekuatan. Jadi 34 bakat dan 114 kekuatan. Itu 100. ada 14 kekuatan. Aktivitas, jadi bentuknya aktivitas. Kalau 114 kekuatan itu. Nah, kalau kita orang tua sudah tahu bakatnya kita sudah tahu kekuatan diri kita apa, maka akan lebih mudah buat kita mengenali potensi kekuatan dari diri anak-anak kita, gitu.
Nah, kenapa juga saya sendiri bergabung sebagai praktisi talent mapping tahun 2016. Jadi ini tahun kelima. Dan di talent mapping Depok gitu ada komunitasnya di Indonesia dan sekarang di mancanegara juga ada. Jadi kadang-kadang bisa tuh ketemu siapa ya praktisi TM di Australia mungkin ada. Oh Jadi nanti gitu. Medi bisa tanya-tanya, bisa ngobrol. Yang menarik, penerapannya bukan hanya di industri, tapi juga di pendidikan dan di edukasi anak. Jadi beberapa sekolah, misalnya sekolah alam, di sini sudah ada Ayu yang bergabung. Sekolah alam itu juga menerapkan talent mapping. Beberapa Oh, sekolah sudah mulai belajar tentang talent mapping. Ini teman saya Mas Ruli itu juga adalah teman di talent mapping Depok. Jadi oke. banyak teman belajarnya, Med. Oh gitu. Kalau mau Bagus. mau tanya-tanya banyak gitu. Ini saya juga lagi ini ada bukunya nih, bukunya Talent Mapping, buku Talent Mappingnya Abah Rama Royani ini yang menemukan Talent Mapping. Oke, Jadi oke. eh, untuk Kalau anak-anak ya mm, 16 tahun nah, mengisi Talent Mappingnya, kita anjurkannya begitu. nah, terus kalau kalau pengen ikut nih, ikut apa? Tes talent mappingnya tuh kemana gitu? Bisa kontak Kalau mau siapa ikut gitu? bisa kontak saya. Hmm. Ada teman-teman praktisi TM juga ada Instagramnya bisa dicari di @talents_mapping atau @tm_point_depok. Nah, Hmm. teman-teman ini kalau mau boleh japri ya, bisa DM juga via Medi nanti kalau Oke. mau tahu. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih banyak terutama tentang bakat anak-anaknya. Nah, yang perlu Oke. diperhatikan saat kita sekarang nih ngobrolin tentang bakat anak. Kan bakat anaknya media ini kita asumsikan di kecerdasan normal ya. Jadi Hmm. bukan untuk kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi yang kita bicarakan di sini ini untuk anak-anak yang memiliki intelijensi normal di kira-kira IQ-nya 90 sampai 110 gitu Hmm. ke atas. Nanti ada lagi anak-anak yang berbakat yang anak-anak yang mungkin kita bukan bilangnya berbakat, tapi gifted. Jadi kita bedakan antara gifted dan talented ya. Hmm. Kalau gifted itu yang terkait dengan kecerdasan akademis, kalau yang talent yang kita bahas di sini itu lebih ke life skill. Nah, Esti lanjut nih ya. Kalau ini ya, eh, kan saya gitu ya punya anak yang di bawah 7 tahun ya dua-duanya. Uh-uh. Nah, sejauh ini kan ya saya tuh pengennya ya memfasilitasi ya standar lah orang tua ya pengen memfasilitasi sebaik mungkin gitu ya. Sebaik mungkin hingga benar-benar mereka tuh menemukan yang terbaik untuk mereka itu. Tapi Ya. tetap lagi saya tuh kalau saya pengennya tuh diikutin semua gitu ya. Sekarang tuh udah ikut renang, pengen lagi nambah tenis, pengen lagi nambah yang lainnya. Tapi balik lagi anaknya juga kan lelah gitu. Jadi batasannya untuk saya tahu gitu ya memfasilitasi seoptimal mungkin itu seperti apa gitu. Apakah memang harus semua aktivitas kita kita searching gitu. Maksudnya kita kita berikan dulu ke mereka sampai kita tahu oh mereka tidak minat di situ baru kita ganti lagi ataukah memang ada caranya untuk kita tahu apa tanpa kita harus mengikutkan semua aktivitas tersebut seperti itu. Kebayang nggak? Kebayang sih. Um, Biasanya masalahnya ada pada saya tuh pengen nyalain lampu ya sebentar ya. Oh iya boleh. Biasanya kan masalahnya ada eh, pada orang tua yang memiliki banyak resource nih untuk mengekskulkan anaknya. Malah jadi bingung karena banyaknya pilihan ekstrakurikuler. Nah iya Ya nggak? benar. Mm-mm. Tapi Yang pasti bukannya kalau kita Esti, tapi bukannya emang saatnya mengeksplor itu berarti kan memberikan semua. Gimana kita tahu dia condong di satu bidang kalau kita tidak memberikan semua hal itu ke mereka gitu. Kebayang nggak? uh, uh, iya,
yang pasti kita perlu ingat bahwa waktunya panjang ya anak-anak itu ya. Sebenarnya fase yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, sebelum 7 tahun, usia 7 tahun itu yang kita utamakan untuk dieksplor fisiknya dulu, kemampuan fisik. Biasanya kalau orang-orang itu dia akan membagi ekstrakurikulernya berdasarkan jenis. Misalnya ekskul musik atau ekskul fisik itu olahraga, biasanya kaitannya dengan olahraga. Nah, yang satunya lagi yang jelas ekstrakurikuler selain akademis, Matt. Jadi akademis itu kayak misalnya matematika ya, berhitung lagi gitu. Kalau kemudian kemampuan matematikanya sudah didapatkan di sekolah, maka di rumah nanti ekstrakurikuler tidak perlu berhitung lagi, matematika lagi begitu. Mungkin iya ada stimulus-stimulus terkait berhitung dari orang tua, tapi memang kita harapkan tidak berlebihan gitu. Tetap dibuat dalam suasana yang fun. Kan Medi punya tuh metode-metode Montessori yang bisa membuat suasana belajar, learning dalam keadaan fun, meskipun bukan ekstrakurikuler ya bentuknya. Jadi memang yang diutamakan sebenarnya pendampingan orang tua dalam hal ini. Nah, kalau ekstrakurikuler itu adalah hal-hal yang tidak kita kuasai di luar dari hal-hal yang kita kuasai, yang gitu. Ada siapa yang ada di sana? Misalnya kita kenali, kalau pilihannya banyak, kalau yang disarankan adalah yang pasti lihat bagaimana metode gurunya, apakah sejalan dengan kebutuhan di keluarga kita, begitu. Kadang-kadang ada yang metodenya kalau kita mau menciptakan suasana yang fun, learning yang belajar, suasana belajar yang fun, yang menyenangkan, maka kita akan memilih ekskul-ekskul yang suasananya begitu juga, supaya tetap sejalan dengan apa yang direncanakan oleh orang tua di rumah. Oke. That's it. Iya, kebayang. Nah, sekarang kalau misalkan sampai kan kita nggak bisa memaksakan gitu ya, Hasnya. Kalau misalkan kita sebenarnya kan ada juga ya kayak di sini itu ada olahraga yang misalkan memang high class gitu lah. Jadi itu bisa membantu dalam proses belajar mereka nanti ke depannya itu ada nilai jualnya gitu. Kayak misalkan di sini ada tenis, ada golf, ada renang seperti itu ya. Nah, tentu semua orang tua pengen ya anaknya punya kemampuan yang membuat mereka lebih confident dan memang kemampuannya itu yang sesuatu yang wah gitu kan ya. Nah, jadi kayak sekarang saya coba ngetes Aslam dengan renang kan ya. Dengan renang. Tapi kita bagaimana sih kita tahu gitu kalau ternyata dia tuh nggak terlalu suka atau hanya ikut biasa aja atau tidak sampai benar-benar keluar yang terbaiknya, performa terbaiknya seperti itu. Jadi kan kita harus kalau misalkan ini ternyata bukan bidangnya dia, kita kan harus stop kan, harus mencari lagi yang lain. Nah, itu bagaimana kita bisa mendeside ini ternyata bukan bidang dia seperti itu. Kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan sebenarnya anak-anak bisa tahu. Kayaknya aku cocok di sini Mal. Aku mau lanjut atau enggak gitu. Tapi ya untuk beberapa kegiatan, contohnya kayak renang ya. Renang itu kan bisa jadi kegiatan keluarga sehari-hari. After kita, misalnya nih setelah kita coba anak kita ekskul renang, Medi. Kita coba anak kita ekskul renang, terus kemudian ternyata dia tidak mau melanjutkan ekskul renangnya, bukan berarti dia tidak suka berenang. Begitu. Tapi kita bisa mencoba dengan metode yang ya mungkin hari Sabtu berenang bersama Bapak, misalnya begitu. Dibuat lebih fun dan mereka lebih interest. Atau mungkin berenang juga sambil bermain. Karena gurunya atau kurang klop dengan Aslam seperti itu mungkin ya. Nah, terus batasnya, nah tadi kan Hesti bilang 1,5 bulan itu bisa anak-anak sudah bisa menentukan bahwa mereka
tertarik atau tidak. Tapi kalau misalkan ternyata kita baru coba sekali atau 2 kali ternyata anaknya menolak, itu gimana? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada apa namanya, nggak ada masalah, terutama karena anak-anak masih kecil ya, sebenarnya kita lebih ke mendengarkan mereka, mereka mau, berminat di mana, mereka tahu kapan mereka enjoy atau enggak, gitu. Hmm, oke oke. Oke ya, kebayang ya nih. Mungkin kita langsung aja nih, ada yang udah nanya nih, Hesti. Ya, Nih ya, jika seorang anak memiliki bakat lebih dari satu, bagaimana menyikapinya, Bu? Ini dari Indri Amelia. kalau anak punya bakat dari satu, eee, Hmm. fokuskan mana setiap orang pasti memiliki banyak bakat. Bahkan di Talos Mapping itu ada 34 bakat dan setiap orang itu setidaknya dapat mengembangkan 7 bakat teratasnya. Nah, dari 7 bakat teratas nanti akan kelihatan mana yang lebih enjoy. Jadi 4E rumusnya, mana yang dia lebih enjoy, mana yang lebih dia enjoy itu mudah melakukannya, senang melakukannya, enjoy itu. Lalu easy itu mana yang dia lebih mudah melakukannya. Kalau ngerjainnya gampang, excellent dia sempurna melakukannya. Dan earn itu dia mendapatkan sesuatu, baik dia misalnya ya bisa mendapatkan uang, mendapatkan medali, atau mendapatkan teman baru, pengalaman baru, penghargaan misalnya begitu. Jadi kalau punya bakat lebih dari satu, misalnya ada anak yang dia berbakat di olahraga, ada anak yang berbakatnya di bidang musik, coba lihat kira-kira mana yang dia lebih enjoy saat dia mengerjakannya. Enjoy itu salah satunya kalau ngerjain bisa lupa waktu. Iya dong mau pulang, nggak mau Mam, tunggu sebentar lagi, aku masih mau ngerjain ini gitu. Oh, gitu. Kadang-kadang kita mengalami ya anak-anak yang gitu ya, yang udah deh mau pulang deh nanti aja, Iya bentar iya. lagi, tahu-tahu sejam gitu. Iya, bener bener bener. Ya, kalau mereka senang sesuatu biasanya lupa waktu gitu kan ya. Heeh, Tapi heeh. tapi kalau untuk yang seperti Ashraf itu ada satu ya, Asti ya, yang saya lihat dia itu senang sesuatu, apa, fokus gitu ya, mengerjakan sesuatu yang Heeh. fokus. Bahkan bahkan tahu ini nggak, krayon nggak? Kalau krayon itu Ya, kan ada kulitnya ya. Dia itu mengerjakan ngelupasin kulit krayon itu bisa berjam-jam betah gitu ya, betah gitu dia. Nah, jadi memang mungkin dia enjoy dengan sesuatu yang apa sih, lebih telaten, teliti seperti itu. Jadi dia emang menikmati gitu. Tapi mungkin kalau ke apa, ke aktual activity-nya saya belum tahu tuh. Cuma saya ngelihat karakter emang dia suka sesuatu yang dikerjakan dengan fokus, tenang, seperti itu. Seperti itu heeh. kali. Iya, anak-anak tuh ada yang kalau dia ngerjain antara main Lego ya, kalau Hmm. main Lego kan perlu ketelitian ketelitian, ketekunan gitu ya. Kreativitas juga. Ada juga anak yang suka nyusun puzzle kalau di Oh, rumah. oke Heeh, oke. ya. Nah, Ada juga heeh, hmm. ada juga anak-anak yang dia suka menggambar. Ada juga anak-anak yang dia suka bercerita, dia suka mengajari begitu. Iya Jadi iya, kadang-kadang ada di benar-benar. dalam anak-anak kita itu semuanya ada, tapi ada yang lebih cenderung yang kayaknya anak saya pendiam nih, nggak suka ngomong, tapi dia kalau ngerjain permainan-permainan yang membutuhkan ketelitian gitu dia lebih tekun, dia lebih teliti, ya nggak? Iya, benar-benar. Atau bagian hitung-hitungan misalnya ngerjain dikasih dikasih uang jajan atau dikasih THR nih kayak kemarin nih Hmm. kelihatan nih, iya tapi uangnya aku tinggal segini nih, adanya segini gitu. Teliti ya, teliti. Nah, biasanya kalau anak-anak yang teliti itu dia lebih ke math ya, mungkin ya, Hesti ya. Math, kalau bakatnya tuh disebutnya analytical, Medi. Jadi Oh, analytical analytical. itu
eee, orang yang suka bekerja dengan angka-angka dan data. Jadi biasanya nih cirinya dia baru percaya sesuatu kalau dia melihat sendiri. Buktinya Hmm. mana? Oh gitu. Jadi Mhm. tapi anak kecil juga udah ya. Saya lihat juga anak-anak saya Ada tuh yang udah. kayak kayak kalau nggak ada buktinya dia nggak ini gitu. Jadi bener-bener kalau kita Heeh. ngomong sesuatu bener-bener harus sesuai gitu. Seperti itu. Anak-anak kecil tuh memang mereka lebih konkret sifatnya. Jadi mereka itu masih mencerna hal-hal yang konkret, yang ada wujudnya, yang ada barangnya. Masih sulit untuk memahami konsep-konsep abstrak, misalnya kayak Hmm. cinta, kematian, terus apalagi misalnya. Ya yang konsep-konsep yang baru kita pelajari, sedih pun kayak emosi begitu, itu anak-anak perlu bantuan untuk memahaminya karena untuk konsep emosi buat anak-anak itu mereka baru bisa membedakannya di usia 7 tahun ke atas. Jadi mereka kadang Hmm. taunya marah dan senang, sedang marah dan sedang senang misalnya begitu. Sedih, tapi Hmm. kecewa, bahagia, gembira begitu, yang takut, cemas. Nah, itu tuh anak-anak tuh kan itu konsepnya abstrak banget tuh. Itu Hmm. belum. Belum. Tapi memang kalau buat anak-anak itu konkret banget ya, sehingga kalau janji juga mereka lebih ingat daripada Oh iya. kita ya. Terus ada lagi satu nih ya yang baru keluar dari Aslam tuh ya. Jadi dia senang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan yang kita katakan. Misalkan kita Iya. Aslam, Aslam jangan ini ya, jangan diberantakin yang ini, tapi dia pasti berantakin. Kalau kita ngomong sesuatu yang A, dia akan melakukan jangan yang A, dia akan melakukan yang A seperti itu. Jadi Uh-uh. itu tuh akhir-akhir ini sebenarnya udah berapa minggu gitu ya. Akhir-akhir ini semakin intens gitu. Saya perhatikan Aslam ini melakukan apa yang justru sebaliknya dari yang kita inginkan kayak gitu. Nah itu. Melakukan apa Serius. yang sebenarnya dilarang. Kadang-kadang Iya, kalau sebenarnya begitu dilarang. jadinya malah dibalik. Eh, jangan jangan tidur malam-malam ya, maka dia akan Mm, tidur malam-malam gitu kan. mm, iya. Jangan diberantakin, maka akan diberantakin. Atau mandi dulu sekarang, tidak gitu. No, Mm, terus no, no. nanti aja begitu. Udah Ya itu benar. usianya segitu. Sekarang Asra usianya berapa, Met? 4 tahun 6 bulan ya. 4 tahun. Udah Nanti 4 tahun Oktober dia nambah. 5 tahun. Uh-uh. Oktober 5 tahun. Ini langsung ke Asraf, pertanyaan ya. Asraf Asraf mau berapa tiga tahun? tahun. Juni ini 3 tahun, insya Allah. Siap. Yuk langsung Mm-mm. pertanyaan yuk. Pertanyaan lagi ya. Ini dari Vika. Kak mau nanya Uh-uh. dong, apa saja yang bisa dilakukan untuk menciptakan kondisi yang dapat membuat ide kreatif anak muncul? Mungkin Uh. ada anak-anak ya, anak-anak yang memang perlu kita stimulus ya, SD ya, biar dia keluar atau dia mungkin tidak terlalu aktif ya atau gimana ya. Ada anak-anak yang memang harus kita stimulus. Jadi dia keluar keluar ininya apa? Kreativitasnya gitu. Itu gimana deh, SD? Pernah nggak kita menyadari bahwa anak-anak itu sebenarnya pada dasarnya kreatif? Iya. Orang Tapi tua salahnya yang nih Hesti ya. membatasi. Ya. Iya, nah baru saya mau ngomong kayak gitu. Bener tuh Hes. Jadi gini, uh, waktu anak-anak kecil, waktu ya tahun lalu lah ya, Aslam itu seneng sekali yang namanya cuci piring. Iya. Oh iya, seneng banget yang namanya cuci piring seperti itu ya. Iya. Nah, uh, tapi masalahnya kalau cuci piring itu kan berantakan ya, Hesti ya. Kemana-mana. Nah itu akhirnya mau nggak mau udah mama aja yang ini. Aslam nggak usah ya, ini mama aja yang ini. Nah sekarang dia jadi nggak mau seperti itu karena kita batasi gitu kan, dia nggak mau. Sekarang saya coba untuk apa ya lagi ya,
stimulus dia biar mau melakukan cuci piring lagi seperti itu. Jadi pas masanya dia mau, kita membatasi. Nah, pas sekarang dia sudah semakin besar, dia akhirnya, oh ya mama nggak ini gitu, mama nggak ngizinin gitu, jadi nggak usah lah gitu, jadi keterusan seperti itu. Heeh. Seperti Padahal itu. kadang-kadang kita melarang cuci piring itu karena kekhawatiran-kekhawatiran kita, Iya misalnya, benar. aduh, biar Mm-mm. dicuci itu piringnya udah pecah atau piringnya mahal begitu ya. Benar-benar Atau ada benar. nanti malah malah jadi ribet untuk memberesinnya. Ya ini Iya. PR juga sih, kayak pecah atau piringnya mahal begitu ya. Benar-benar Atau ada benar. nanti malah malah jadi ribet untuk memberesinnya. Ya ini Iya. PR juga sih, kayak kadang-kadang saat kita punya anak nih, anak kecil tuh kita eh, sebaiknya memfasilitasi mereka dengan barang-barang yang sesuai dengan umur mereka. Nah, kadang-kadang itu akan bagus kalau si rumah itu disesuaikan dengan pertumbuhan anak, misalnya Oh dari gitu. yang ruangan dengan space yang lebar sehingga mereka bisa lari-lari. Terus jangan ditaruh gelas kristal tante, ntar mudah pecah kan ya. Aduh, parahnya kayak apa kalau sampai pecah. Iya, jadi Nah, kita begitu lebih jadi. sayang lebih sayang Uh-uh. ininya barang-barang daripada bakat anak. Seperti itu. Iya, padahal dari satu kegiatan mencuci piring saja sebenarnya itu bisa kelihatan anak itu tipenya seperti apa. Ada anak yang sambil cuci piring marah-marah atau nyuruh-nyuruh misalnya. Eh, Oh. Mama, ininya tolong dong disiapkan bantuin aku misalnya begitu. Nah, di situ kelihatan bakat komennya dia untuk mengarahkan orang lain. Ada yang anaknya suka sambil disusun-susun, piring dengan piring, eh, Hmm. gelas dengan gelas begitu. Itu sebenarnya memulai bakat arrangernya dia, mengelola, menyimpan, meletakkan, mengatur gitu. Mm-mm. Jadi dari Oh. satu satu kegiatan aja sebenarnya bisa kelihatan ada banyak, ada macam-macam bakatnya anak itu. Mhm. Oh, oke oke. Kita harus lebih ini lagi ya. Esti, ini pertanyaan udah banyak banget nih, langsung aja ya. Ada dari Mm-mm. Ayu. Ayu nih, Ayu nanya, apakah mungkin bakat yang dikuasai anak, namun dia kurang berminat untuk menekuni bakat tersebut? Jadi ada nggak? Sebenarnya ini anak ini sebenarnya punya bakat di sini, tapi dia kurang berminat gitu menekuni bakat tersebut. Mungkin kalau di peta aktivitas strength cluster mapnya atau mapping itu ada yang namanya bakat, ada yang namanya minat. Jadi bakat itu disebutnya PSP di situ, personal strength potential. Jadi potensi kekuatan diri. Sedangkan minat itu personal strength statement (PSS), pernyataan kekuatan diri. Jadi anak itu bisa berbakat, Mhm. tapi dia tidak berminat di situ. Jadi kalau banyak Oke. hal yang bisa membuat dia tidak berminat, kadang-kadang bisa jadi lingkungan tidak mendukung. Atau bisa jadi kadang-kadang orang tua juga tidak mendukung ya. Pokoknya nggak boleh ngambil yang itu begitu. Karena takut gitu Jangan nanti nanti masa depannya nggak ini gitu kan. uh, Biasa kan kita suka resikonya marah. emang emang ada duitnya gitu ya pertanyaannya gitu kan kadang-kadang. Kamu jadi Iya, iya. desainer emang ada duitnya kan pertanyaannya gitu. Mhm. Uh, jadi ya bisa. Anak bisa berbakat tapi tidak berminat bisa. Oke. Jadi sebaiknya gimana tuh kalau yang kayak gitu? Apakah emang semua semua yang anak berbakat harus kita support gitu? Kalau misalkan ternyata emang bakat itu tidak menjanjikan di masa depan gitu, apakah kita juga harus mensupport? Tapi sebenarnya semua kalau dilakukan dengan optimal pasti menjanjikan kan ya. Tapi kekhawatiran orang tua itu kan banyak ya Hesti ya. Jadi gimana nih Hmm. menyikapinya? Hmm. Jadi kalau salah satunya kata guru saya itu begini, kalau lebih baik orang tua tuh nggak usah tahu bakat anak katanya. Karena kalau ternyata bakatnya tidak sesuai dengan orang tua, ntar orang tuanya tuh suka mengarahkan bakat anaknya itu supaya sejalan dengan bakat orang tuanya gitu. Iya, jadi dokter gitu karena dokter tuh dulu mama pengen jadi dokter tapi nggak jadi gitu. Jadi maksa ke anaknya gitu kan. Itu banyak banget ya. Atau jadi apa Iya, seperti itu.
Terus ini lagi Jadi ya ya pertanyaan kadang apa? kita nggak Gimana? perlu asumsi, kita nggak perlu mengasumsikan bahwa bakat anak itu tidak akan ada gunanya di masa depan gitu. Karena kita nggak tahu bahwa pekerjaan di masa depan apa. Mm-mm. Ingat ya, Mat, ya, kayak zaman kita dulu kan IT dan elektro itu adalah jurusan yang the best ya, dan sekarang memang informatika dan elektro termasuk salah satu profesi favorit meskipun dulu di zaman kita masih aneh. Mm-mm. Tapi iya sih. Tapi informatika nggak ada dulu udah bagus skornya. Iya. Iya benar. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Dari Jahra Atiyatun. Kalau orang tua sudah mengarahkan anak namun tetap belum terlihat bakat anak tersebut, baiknya bagaimana? Jadi yang pasif kali ya, yang tadi sama gitu ya. Jadi kita udah Uh-uh. mengarahkan tapi anaknya belum keluar gitu bakatnya di mana gitu. Jadi proses terus ya kalau menurut saya mungkin karena kan ininya panjang juga ya sampai sampai kan malah malah kata Hesti ya, kata Hesti sampai kita tua pun sebenarnya kita bisa changing apa berubah bakat kita gitu kan ya enggak. Itu obrolan belakang layar tadi ya. Tadi Oh pertanyaannya iya. apa? Waktu waktu sebelum ini, hmm, oh, golden age, it's Oh about iya golden golden age age ya kan. ya. Jadi TM tuh sebenarnya ya memang ada, mungkin ada yang namanya golden age gitu. Tapi sebenarnya bakat itu eh, kadang bisa 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 di kita baru bisa tahu bakat kita, ada yang baru tahu bakatnya di usia lanjut gitu, karena selama ini tidak pernah mengeksplor area yang itu. Ternyata dia Hmm, jago di situ. Ada sepertinya yang, saya jadi itu. ada juga yang pensiunan yang selama ini salah jurusan ternyata. Jadi kenapa orang pensiun mesti mesti mengenali bakat, kan baru-baru ini saya bikin tuh acara lansia sadar bakat ya. Hmm. Kenapa pensiunan perlu tahu bakatnya? Wah, jangan sampai udah pensiun juga salah, salah salah kegiatan gitu. Jadi kegiatannya bikin dia nggak enjoy. Dan bahkan yang Hmm. menarik kemarin itu dari kegiatan ngomong cucu pun kita bisa menyalurkan bakat kita. Wow. Jadi tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Pertanyaannya kalau ternyata bakat anak tuh nggak muncul gitu, maksudnya sudah kita Uh-uh. stimulus tapi tetap tetap nggak muncul itu gimana? Nah, itu asiknya kita bareng sama, kerja bareng sama, bisa bikin semacam komunitas dengan orang tua anak yang lain, sehingga kita dari mereka itu kita bisa kebayang ada beragam profesi anak, terus anak itu punya pilihan mau jadi seperti apa, mau jadi seperti siapa. Nah, di talent mapping itu ada yang namanya maestro. Jadi maestro Hmm. itu orang yang ahli di bidangnya. Hmm. Misalnya, kalau anak mau jadi, mau bertani misalnya, tapi orang tuanya bukan petani, maka si orang tua akan mencari maestro, ahli di bidang pertanian, dan anaknya akan dititipkan ke situ, dimagangkan ke situ. Jadi kadang-kadang, eee, anak belum tahu bakatnya apa, kadang-kadang karena orang tua juga belum tahu bakat orang tuanya apa, sehingga nggak ngerti bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh anak sekarang itu adalah bakatnya dia. Bahwa apa Hmm. yang dilakukan oleh anak-anak selama ini secara enjoy itu adalah bakat dari anak-anak itu. Oke, oke. Oke, ini langsung langsung ya Hesti, soalnya pertanyaannya banyak banget. Ini ada Vinasna 25. Bagaimana bagaimana cara untuk membuat fokus anak yang insting yang dia terlihat seperti banyak sekali bakatnya? Gimana Hmm. Hesti? Nah ini kebalikan. Kalau tadi kan udah distimulus tapi nggak keluar. Tapi kalau ini ternyata anaknya serba bisa gitu. Jadi yang mana ini Hmm. sebenarnya bakat yang benar-benar bisa membuat dia sukses di kemudian hari gitu kan? Hmm. Yang perlu ditekuni gitu. Hmm. Hebat hebat Kalau juga ya begitu ini sih, beruntung ya. gunakan yang rumus 4E yang keempat.
yaitu earn. Earn itu mana bakat yang paling menghasilkan. Jadi kayaknya saking banyaknya bakat anak, kita itu kadang jadinya, oh kayaknya mau yang ini, mau yang itu, mau yang ini, apa yang itu gitu. Nah, silakan cari mana bakat yang bisa menghasilkan. Dalam kondisi sekarang ya, berarti kembangkan bakat kan akan terkait dengan konteksnya. Saat ini bakatnya dia akan bermanfaat dalam situasi saat ini. Tapi bakatnya yang lain mungkin akan bermanfaat di situasi yang akan datang. Jadi kita ya fokus saat ini kira-kira apa sih yang bisa menghasilkan dari bakatnya dia, begitu bakatnya yang banyak itu. Jadi kita cari bukti bahwa oh ini anak saya berbakat, tapi buktinya mana? Oh yang ini ternyata bisa menghasilkan gitu. Beberapa anak sudah bisa bikin kue di usia 9 tahun. Ponakan saya tuh Matt yang dia punya akun IG sendiri, Sweet Polka tuh Dima, dia bikin kue choco chips misalnya. Itu juga salah satu produk sekolah alam Bintar. Jadi dia tahu mana yang menghasilkan, meskipun mungkin nantinya dia nggak jadi chef mungkin waktu pas sudah besar, tapi dia dalam kegiatan yang itu bisa menghasilkan. Wah, iya benar ya. Jadi memang jadi orang tua tuh harus gimana ya? Harus legowo gitu. Jangan memaksakan gitu ya. Makanya iya sih kadang-kadang banyak kalau saya lihat gitu ya, kalau zaman dulu kayak memasak gitu kan sesuatu yang safe gitu kan kayak wah gitu apaan sih gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu kalau benar-benar dipupuk dari kecil, hasilnya itu luar biasa ya. Sekarang banyak banget kan pebisnis kuliner gitu kan justru lebih maju gitu kan. Jadi memang orang tua nih harus banyak-banyak legowo lah. Langsung lagi ya pertanyaan selanjutnya sini. Ini lucu nih. Bagaimana jika anak hanya memiliki bakat bermain game online, di mana sudah dijadikan usaha? Nah, dari Sin Anymore. Aduh, ini nama IG-nya. Gimana Hesti? Jadi mungkin yang menyeleneh itulah Hesti ya, yang menurut kita apaan sih gini, apaan sih ini? Tapi justru malah udah menghasilkan gitu. Tapi kalau game online khawatir juga ya Hesti. Gimana sih? Sebenarnya khawatirnya kita tuh kadang-kadang takut sama hal yang nggak kita ngerti. Termasuk bagaimana sekarang itu anak bermain gadget atau kemudian mereka bermain game hingga lupa waktu ya. Sebenarnya dikhawatirkannya hingga lupa waktunya. Main game online sebenarnya bisa jadi salah satu bakat karena saat ini bisa menghasilkan uang ya. Kalau orang tuanya juga coba untuk menyelami kira-kira game online si anak itu sebenarnya jenis game apa sih yang suka dia mainkan. Game online itu kan sebenarnya ada berjejaring di situ ya. Kalau dia suka berjejaring, maka bakat komunikasinya akan muncul di situ. Terus bakat U-nya yang willing other over itu, yang introvert atau extrovert akan muncul di situ. Kalau orang tua kita misalnya ngeliatin zaman dulu, oh si itu mainnya di komputer doang. Padahal misalnya dia di komputer bisa ngedesain, bisa ngebikin website, bisa main game juga. Main gamenya juga ada main game macam-macam kan, Matt? Yang RPG misalnya, yang main sendirian atau main bareng-bareng. Nah, perilaku main gamenya sendiri itu sebenarnya bisa digunakan untuk menganalisa bakatnya dia. Jenisnya apa? Tapi yang perlu diingatkan buat anak-anak adalah hal-hal seperti yang menggunakan internet saat ini itu tidak akan bertahan selamanya gitu. Jadi dia juga perlu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang offline. Jadi jangan sampai nanti listrik nggak ada, pulsa nggak ada, kuota nggak ada, terus jadinya bingung, mager atau yang nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi tetap sih kompetensi-kompetensi yang di offline itu tetap perlu dikembangkan. Tetap perlu mencuci baju sendiri kan, baju nggak muncul sendiri. Masak juga perlu karena ya makanan nggak datang sendiri gitu. Kalau zaman sekarang bisa unduh dari GoFood misalnya. Unduh dari GoFood, ternyata datang sendiri ya. Tapi kalau GoFood yang nggak ada gimana? Kan tetap mesti masak. Harus bisa lah yang basicnya gitu ya.
Iya, Jadi basic life skills tuh penting banget sebenarnya. iya, oke oke. Oke, kebayang. Langsung aja nih ya, dari Cinta Melodi Putri. Bu, cara mengontrol anak supaya ingin menekuni bakat yang menurut orang tua itu bakatnya. Mohon solusinya, Bu. Nah, ini lagi-lagi orang tua nih. Memang seperti tadi orang tua cenderung cenderung gimana ya? Merasa lebih tahu gitu ya. Masih tahu. Jadi gimana Hesti ini kalau kita merasa nih orang tua dia tuh bakatnya di sini tapi anaknya nggak mau menekuni itu gitu. Mungkin anaknya menekuni bakat yang lain. Jadi coba cari tahu, siapa tahu anak itu bersemangat menjalani hal yang lain. Dan ternyata dia berbakat di bidang yang kita belum ngerti. Jadi explore lagi lebih ya. Karena Uh-uh. karena memang banyak sekali gitu kan yang apa ya? Di dunia ini banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya jangankan anak kita aja belum tahu gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua lebih banyak explore lagi biar anak-anak itu menemukan yang tadi itu 4E gitu ya. Enjoy, Iya, easy, easy, excellent, excellent, earn ya. Iya, seperti itu ya. Ada lagi nggak ini? Wah, nggak kerasa nih Hesti, kita udah 44 menit ngobrol. Ngobrol. Mungkin satu lagi nih. Misalkan jika seorang anak berminat dalam satu bidang, tapi ia tidak berbakat dalam bidang tersebut, cara menanggapinya gimana? Sebenarnya kita uh, tidak selalu akan bekerja di bidang yang adalah bakat kita. Jadi itu kenyataannya di nantinya waktu kita bekerja ada hal-hal yang kita tidak bagus di dalamnya. Kayak kalau kita misalnya masuk kuliah kan jam media, misalnya di teknik sipil di ITB begitu, tidak semua kuliah kita kuasai ya. Ya, tidak semua mata kuliah kita kuasai, tidak semua mata kuliah kita enjoy. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, coba dulu, tapi menyadari bahwa orang lain akan lebih mudah mengerjakan hal itu karena dia berbakat. Maka akan membuat kita akan memberikan effort lebih. Oh, saya tahu bahwa saya memang tidak berbakat di bidang ini, tapi saya suka, maka saya akan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan orang lain yang berbakat di bidang tersebut. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang minatnya di situ, dicoba, silahkan. Mau nyobain sampai kapan begitu. Tapi ya sadari aja bahwa orang lain mungkin memang akan ya karena yang lain bakatnya di situ, maka dia akan lebih mudah mengerjakannya, sedangkan kita membutuhkan effort lebih. Oh, Tapi memang jangan lupa nih, ngerjain sesuatu yang memang bakat kita, itu sebenarnya tantangannya, lawannya adalah diri kita sendiri. gimana ya? Jadi saya tuh punya teman yang kakak kelas yang beliau itu lulusan IT tapi kemudian menekuni seni, menekuni art. Saat dia menyadari bahwa passionnya adalah di art, di seni begitu, maka yang dia lawan adalah dirinya sendiri. Orang-orang yang, ayo dong buktikan bahwa kamu memang jago di situ. Itu kan bakatnya kamu, pilihan kamu sendiri. Nah itu jadi mengerjakan hal yang ada bakatnya kita pun itu juga ada tantangannya, jangan salah. Mungkin cerita sedikit nih Hesti ya. Saya ya pribadi, selama ini kan profesional ke offshore structure engineer kayak gitu ya. Nah, tapi dulu itu waktu kuliah, jadi kenapa ngambil ke sana? Karena ketika kuliah itu saya pikiran setelah lulus itu pokoknya fokusnya gimana cari cepat dapat kerja dan menghasilkan gitu biar bisa support keluarga gitu. Akhirnya menekunilah yang offshore structure engineer itu. Tapi kalau saya balik lagi flashback, sebenarnya saya nggak gimana ya, bukan yang utama gitu, bukan bakat saya yang utama di situ gitu, SD. Kebayang nggak? Tapi satu sisi ada pergejolakan gitu, pergejolakan di diri saya gitu ya, kayak engineer itu kan wah gitu ya, Isti ya. Ketika saya ingin merubah
merubah haluan saya di usia sekarang gitu, apalagi saya pengalamannya sudah di situ gitu ya. Merubah haluan saya ke sesuatu yang lain gitu ya. Memang di situ gejolaknya susah, berat Hesti. Itu berat Hesti. Sementara selama ini kalau bilang kerjanya apa, officer structure engineer, wah gitu kan. Sementara sekarang saya tuh merasa lebih tertarik untuk satu hal gitu, satu bidang gitu yang menurut saya sebenarnya itu saya banget gitu. Nah itu mungkin relate sama kejadian saya juga kali ya. Benar nggak seperti itu? Iya bener banget. Kayaknya kalau Medi itu lebih ke aslinya marketing ya. As a marketing, Nah iya, kayaknya kalau jualan apa-apa laku deh. iya. Kalau memasarkan apa-apa cepet. Saya lebih senang yang apa? Lebih interaksi dengan orang gitu ya. lebih sesuatu yang lebih menarik sih. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada lagi tadi nanya di sini. Nida nih, terkait dengan bakat, bagaimana jika kedua orang tua bekerja dan anak diasuh oleh pengasuh? Nah ini gimana nih cara kita menstimulus si anak, sementara kita orang tua sibuk bekerja gitu. Oke, sebenarnya menurut kalau di talent mapping bakat itu muncul secara alamiah. Jadi tidak ya perlu simulasi iya, tapi kadang-kadang kita bisa melihat sendiri bahwa anak-anak itu memiliki bakat-bakat tertentu meskipun dia tidak didampingi oleh orang tuanya, meskipun didampingi oleh pengasuhnya. Dan sebenarnya bukan hanya anak kan tidak hanya mendapatkan stimulasi dari pengasuh ya, tapi juga ada dari gurunya juga, dari lingkungan sekitar, dan terutama kalau ada figur pengganti orang tua yang bisa membantu si anak untuk mengembangkan bakatnya. Itu tadi salah satunya perannya maestro dalam ahli-ahli di bidangnya dalam membantu anak mengembangkan bakatnya gitu. Kayaknya waktunya sebentar lagi ya. Benar. Jadi kalau saya bisa ngelengkapin yang tadi, sebenarnya dengan menentukan bakat anak nggak harus kita jago semuanya gitu, kita mengarahkan ini, tapi kita mencari maestronya gitu kan, gitu ya sih ya. Betul. Ini ada 2 pertanyaan lagi tapi waktunya udah habis kali ya Hesti ya. Iya. Kayaknya langsung aja ya, kita tutup aja dulu ya, nanti mungkin di yang akan datang. Aduh maaf. Di sini tuh dingin banget Hesti. Jadi batuk keluar terus. Maksudnya ini pertama buat saya tinggal di negara yang dingin gitu kan ya. Dari pagi itu 11 derajat. Itu belum winter ya. Masih musim gugur gitu. Nanti gimana winter saya belum kebayang gitu. Pakai baju yang lebih tebal. Iya, masuk ke itu. Oke, Medi, makasih. Ya, Hesti. Makasih ya udah ngobrol. Nanti minggu depan insya Allah ada lagi kan ya. Oh iya, jangan lupa buat yang giveaway kita obrolin di sini apa nanti nunggu pengumuman aja ya. Yang untuk giveaway nanti pengumuman. Terus sama tadi juga saya mohon maaf kalau flyernya itu ada kesalahan. Jadi tanggalnya harinya udah sama, itu Kamis tapi tanggalnya disebut 26 gitu ya. Itu maaf gitu, mungkin mudah-mudahan kedepannya lebih lebih hati-hati lagi. Tapi ini udah banyak loh lumayan yang partisipasi. Terima kasih semuanya yang udah ikut ngobrol bareng kita ini. Saya lihat ada 184 yang ikut gabung. Terima kasih baik yang udah nanya juga ya. Jadi intinya yang perlu diperhatikan tadi dari talent mapping itu untuk fokus bakat anak perlu diperhatikan 4E ya. Enjoy, easy, excellent sama earnings gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga mungkin bisa lebih bijak ya, jangan terlalu memaksakan kehendak kita gitu. Tapi kita memonitor gitu, kita memfasilitasi anak juga gitu. Ya demikian Hesti, terima kasih udah gabung dan terima kasih semua. Ini terima kasih tuh terima kasih atas jawabannya Bu dari Nida. Oke, saya tutup ya Teh Hesti ya. Tuh. Ya malam Teh Hesti, assalamualaikum. Ya, terima kasih.
Waalaikumsalam Ya, ya, makasih semua warahmatullahi. yang udah gabung ya.